Kerap kali kita terpenjara oleh hati yang tidak ikhlas melihat orang lain lebih, dan itulah yang membuat kita mudah sekali iri, mudah sekali cemburu dengan tetangga rehab rumah kita yang kebakaran jenggot padahal tidak ada jenggot dah. Tetangga ganti atap rumah kita yang tidak bisa tidur, kita mulai pote-pote. Akibatnya apa? Tetangga kita makin maju, kita tetap tinggal di tempat karena kita tidak fokus. Saudara dan saudari, segenap umat kita semua yang dikasihi Tuhan, kapan saat itu akan menimpa kita, kita siap. Dan dalam rangka itulah ibu bapak saudara-saudari, pesan dari Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua, menurut hemat saya penting sekali untuk menjadikan kita orang-orang yang terseleksi, orang-orang yang dipilih, orang-orang pilihan, dan juga orang yang selalu dalam keadaan siap. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang gelap pasti berlawanan dengan yang terang. Perbuatan-perbuatan kegelapan pasti itu datangnya dari iblis. Iblis itulah musuh iman kita. Iblis itulah yang tidak suka kalau kita itu mendekat dan bersatu dengan Tuhan. Maka dikatakan, tanggalkanlah perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata terang. Lagi-lagi kata terang diulangi lagi. Marilah kita hidup dengan sopan. Hidup dengan sopan artinya dengan memperhatikan etika, tata krama di dalam kata, dalam perbuatan, dalam sikap terhadap sesama. Ya. Kita ini manusia modern dengan segala banyak hal yang canggih-canggih, tapi kerap kali etika, tata krama kita tidak canggih. Paulus memberi nasihat yang sangat konkret. Hiduplah dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora, dalam kemabukan. Makanya dalam masa Advent, masa persiapan batin kita umat Katolik secara khusus juga dinasihatkan untuk menghindari pesta, menghindari hal-hal yang duniawi, pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kerap kali kita terpenjara oleh hati yang tidak ikhlas melihat orang lain lebih, dan itulah yang membuat kita mudah sekali iri, mudah sekali cemburu dengan tetangga rehab rumah kita yang kebakaran jenggot padahal tidak ada jenggot dah. Tetangga ganti atap rumah kita yang tidak bisa tidur, kita mulai pote-pote. Akibatnya apa? Tetangga kita makin maju, kita tetap tinggal di tempat karena kita tidak fokus. Mari kita fokus pada diri kita, bukan pada orang lain. Yesus sendiri katakan di dalam Injil,
hai saudara, keluarkanlah dahulu balok di dalam matamu, balok besar balok. Baru kau berbicara mengenai selumbar. Selumbar itu selembar yang ada di mata saudaramu. Tapi kita kerap kali sibuk dengan selumbar yang ada di mata saudara. Kita lupa pada balok yang ada di mata kita sendiri. Itu yang membuat kita tidak pernah bisa maju. Tidak bisa menjalin sebuah relasi hidup yang beretika. Hidup yang baik, hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Fokus dengan keluarga kita, fokus dengan pekerjaan kita, dan bukan kepo, pote-pote, ngurusi orang lain, lupa ngurusi diri sendiri. Paulus mengingatkan kita, jangan sampai kita jatuh di dalam kecenderungan-kecenderungan seperti itu yang boleh jadi berpangkal dari hati yang tidak ikhlas, hati yang terpenjara oleh iri dan cemburu. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan dengan dua nasihat yang sangat konkret ini dari Nabi Yesaya, berjalan di dalam terang, juga nasihat dari Santo Paulus, kita pada akhir zaman didapati sebagai orang-orang pilihan, orang-orang yang lulus seleksi, dan orang-orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati kehidupan kekal di dalam kerajaan surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.